Desi Meya. Halo, apa kabar? Bapak Alio, Ya. kenapa saya disuruh datang ke sini? Oh, ini dalam rangka merayakan Imlek. Kita kan bareng merayakan Imlek, ya. Ini namanya apa ya Bapak Alio? Saya baru pertama ke sini. Ini namanya kelenteng Hoklai Pyong. Oh, di Bekasi. Oh iya, Iya. kan tanggal 12 kemarin kita merayakan tahun baru Betul. Imlek ya. Iya. Jadi sekarang kita berkenan Jemaat Senior GKI Kemang Pratama dalam rangka peringati tahun baru Imlek. Selamat pagi, Ya, Pyong, Bapak, Pyong, Ibu, Oma, Opa, Ya. Opung, Eyang Putri, Eyang Kakung, semua jemaat senior GKI Kemang Pratama. Selamat berjumpa di Persekutuan Jemaat Senior GKI Kemang Pratama. Bapak Aliong, Ya. tema kita hari ini adalah mengutamakan waktu untuk bersyukur. Ibu, bagaimana caranya kita bersyukur ya? Oh ya, ya memang. Tapi banyak yang bisa kita syukuri kan. Ya salah satunya kita hidup di Indonesia ini kan beraneka ragam suku, agama, budaya. Seperti ini kita berada di kelenteng Hoklai Leong ini kan itu menunjukkan bahwa keharmonisan di dalam hidup beragama itu juga patut disyukuri. Patut disyukuri Iya, ya. Oke, betul. kalau gitu, baik Oma dan Opa, mari kita nyatakan rasa syukur kita melalui pujian. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau di pagi ini Tuhan, kami kembali boleh bersatu, bergabung dalam persekutuan Jemaat Senior GKI Kemang Pratama. Walaupun di tengah situasi di mana kami belum bisa bertatap muka, tapi kami bersyukur kalau Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama bersyukur dan bersuka cita sama-sama dalam persekutuan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah persekutuan kami. Kami juga berdoa untuk setiap alat yang kami pergunakan agar Tuhan berkati Tuhan, sehingga melalui alat-alat teknologi ini kami juga boleh merasakan kehadiran dan sapaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Aliong, Ya. kita ini udah hampir setahun kalau boleh kemana-mana, di rumah aja. Oh, karena corona ya? Iya, Oh, iya. udah
hampir setahun. Bentar lagi ulang tahun kalau nggak. Jangan diingat-ingat ulang Jangan tahunnya. ingat ya. Ya. Nah, Ya. Pak Balio, Ya. sebenarnya saya Imlek ini mau piknik ke Cina. Tapi gara-gara si corona ini semua nggak jadi. Gimana saya mau bersyukur? Ya, tetap bisa lah mengucap syukur. Kan bisa piknik pakai apa? Ritual ya. Apaan? Virtual. Oh, iya itu apa virtual ya. Wisata virtual. Ya, wisata virtual. Jadi kita bisa ya lihat daerah-daerah wisata di sana gitu ya. Walaupun kita nggak datang langsung ya. Iya, bisa. Nah, boleh juga nih idenya Bapak Alio. Mari, Oma Opa, Bapak Ibu, kita sama-sama ikut dalam wisata virtual ke negeri tirai bambu Cina. Selamat pagi Bu Pri. Selamat pagi Bu Maria. Kita mau pergi kemana nih hari ini? Kita akan berwisata secara virtual ke negeri tirai bambu Cina. Kita sudah tiba di lapangan udara Pudong Shanghai. Ini adalah merupakan lapangan terbang yang terbesar di Shanghai dan udara di sini cukup dingin. Kita melihat gedung-gedung tinggi nan megah yang merupakan kemajuan yang besar di kota Shanghai. Ini adalah rumah gubernur zaman dahulu dan ini adalah museum sejarah alam yang merupakan museum berisi cerita dari terciptanya alam semesta sampai zaman manusia, di mana zaman dahulu dihuni oleh makhluk-makhluk besar seperti dinosaurus, dan juga selain dinosaurus juga ada binatang-binatang lain seperti kura, burung yang ukurannya dan bentuk jumlah yang besar. Dan museum ini sangat berguna bagi kita untuk menambah pengetahuan untuk makhluk-makhluk hidup yang ada di zaman purbakala. Dan kita juga melihat Disneyland yang boleh dikatakan termuda di dunia, yang uniknya dibangun dengan budaya Tiongkok bercampur dengan karakter Disney. Nah, ini adalah kuliner ikan luyu, ikan yang dihidangkan dengan dua posisi menghadap ke atas yang melambangkan adalah keberuntungan bagi kepercayaan mereka. Dan juga ada restoran siap saji kungfu yang tersebar di seluruh daratan Cina. Nah, dari sini, Bu Maria, kita akan menuju ke Huangzhou dengan menggunakan kereta api peluru yang sangat cepat dengan kecepatan sekitar 350 km per jam. Dan kita juga akan menuju ke danau barat yang indah di mana dipakai syuting film siluman ular putih. Dan juga ini adalah pagoda-pagoda besar yang ada di Beijing. Dan juga ini merupakan tembok besar Beijing yang kita sebut dengan The Great Wall yang dibangun cukup lama dengan kurun waktu 3 dinasti dan panjangnya 8.800 km. Dan kalau kita ke Cina, pada umumnya kita harus melihat tembok Cina ini. Dan ini adalah Forbidden City. Ini adalah istana kaisar di kota Beijing. Dan juga ini adalah lapangan Tiananmen, lapangan yang paling luas di Beijing. Dan juga ini adalah kuil-kuil besar yang tersebar di Beijing. Dan juga ini adalah stadion sarang burung yang dibangun dalam rangka Olimpiade 2008. Disneyland Shanghai tumbuh bunga-bunga berwarna karena udara yang sejuk dan juga pohon-pohonnya rindang menambah kesejukan dan juga kenyamanan kita berwisata. Dan juga ini ada kapal yang seunik kapal sebalik. Jadi ini adalah rumah sakit Tongshan yang terbesar di Shanghai, di mana pelajar kita menimba ilmu di sana. Oma Opa, kita sudah selesai menikmati negeri tirai bambu dan kita akan kembali ke Indonesia dari lapangan terbang kapital menuju Soekarno-Hatta. Kita sudah sampai.
Cinayan, aduh bagus sekali ya negeri tirai bambu. Wah luar biasa indah. Iya. Ya, asik Ya, tuh. ke Baliang, jadi walaupun kita tadi baru secara virtual pikniknya, Ya. tapi kita bisa melihat keindahan negeri tirai bambu, Wah, luar negeri biasa. Cina dengan objek-objek Iya. wisatanya yang keren dan cakep. Bagus Gitu. sekali. Jadi tetap ya ke Baliang banyak hal yang harus kita syukuri Tetap di dalam syukuri. kehidupan Ya, kita. betul. Baik, Bapak Ibu, Oma-Opa, Jemaat Senior DKI Gunung Pratama, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Ricardo Sitolus. Sitolus. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan, kembali kita memuji Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah kebajikannya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Oma-opa yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan juga pikiran kita terarah pada Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon penyertaan Tuhan dan juga bimbingan Tuhan, supaya saat ini ketika kami dapat membaca bagian firman Tuhan, kami juga Bapak boleh mendapatkan inspirasi di dalamnya. Dan kami dituntun untuk boleh mendalami apa yang menjadi maksud dan juga rencana Tuhan, khususnya melalui renungan pada saat ini. Yaitu biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Kepadamulah kami berserah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Lagu yang baru saja kita dengarkan seringkali dinyanyikan pada waktu kita memberikan persembahan di ibadah hari Minggu. Lagu itu berjudul Syukur Padamu Ya Allah dari NKB 133. Tahukah Oma-opa bahwa lagu ini ditulis oleh seorang Swedia yang bernama August Ludwig Storm. Lagu ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Carl Ernest Bäckström, lalu dipopulerkan ke Eropa maupun juga ke Amerika oleh John Alfred Hultman. Storm, pengarang lagu ini, lahir pada bulan atau pada Oktober 1862 di Motala, Swedia.
Namun ia tumbuh besar di Stockholm. Ia mengenal Kristus melalui persekutuan di dalam bala keselamatan. Dan kemudian ia aktif di kelompok itu sampai menjadi pimpinan kelompok tersebut. Di usianya yang ke-37, Stone menderita sakit di tulang punggungnya. Sampai kemudian ternyata ia menderita kelumpuhan seumur hidupnya. Meski ia lumpuh, Stone tetap melayani di bala keselamatan. Dan ia tetap setia sampai akhir hidupnya. Stone meninggal pada tanggal 1 Juli 1914. 1 tahun sebelum kepulangannya, ia sempat menulis sebuah syair puisi kepada Tuhan sebagai ungkapan syukurnya atas tahun-tahun yang boleh ia lalui, baik dalam keadaan suka maupun duka. Suatu hari di tahun 1891, August Ludwig Stone mengingat alasan kenapa dia harus bersyukur kepada Tuhan. Ia tahu bahwa yang namanya bersyukur itu mudah untuk hal-hal yang menyenangkan. Namun Stone juga ingat bahwa kita harus bersyukur untuk seluruh keadaan di dalam hidup kita. Dalam semangatnya ini, ia kemudian menuliskan ada 24 alasan kenapa ia harus bersyukur. Ia menuliskan, terima kasih Tuhan karena sudah mau menjadi penebusku. Terima kasih untuk waktu yang akan menjadi kenangan. Terima kasih untuk segala yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang ada di sisiku. Terima kasih untuk musim semi yang hangat. Terima kasih Tuhan untuk musim gugur yang gelap dan suram. Terima kasih untuk air mata yang sekarang akan terlupakan. Terima kasih untuk kedamaian di dalam jiwa. Stone menyadari bahwa kita perlu bersyukur di dalam segala keadaan. Terima kasih untuk doa yang Tuhan sudah jawab. Terima kasih juga untuk doa yang Tuhan tolak. Terima kasih Tuhan untuk badai yang dialami. Terima kasih untuk segala yang Ia sediakan. Terima kasih untuk rasa sakit dan juga kesenangan yang Dia rasakan. Terima kasih untuk kenyamanan dan juga keputusasaan. Terima kasih untuk rahmat yang tidak dapat diukur oleh apapun dan juga oleh siapapun. Dan terima kasih untuk cinta yang tiada bandingnya. Daripada hanya memikirkan mawar di dalam hidupnya, kita juga bersyukur untuk duri yang tertanam di batangnya. Terima kasih untuk suka dan juga duka di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kemudian Stone menulis, terima kasih untuk damai surgawi bersama Tuhan dan juga untuk harapan hari esok dan sepanjang kekekalan. Mau apa yang dikasih Tuhan? Bagaimana kita mengisi waktu hidup kita saat ini? Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18.
1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang mengatakan demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oma-opa, Kitab Korintus mengatakan bersyukurlah di dalam segala hal. Mungkin oma-opa juga ada yang mengatakan, untuk apa saya harus bersyukur? Untuk apa jikalau hidup saya itu berantakan? Mungkin bersyukur karena berfokus pada suatu hal yang kita peroleh, itu adalah sesuatu hal yang salah. Kalau hal itu terjadi, maka kita akan sulit untuk mengembangkan sikap bersyukur. Jikalau kita hanya berterima kasih berdasarkan jumlah berkat-berkat yang kita beri atau kita miliki. Memang benar, penting untuk kita menghitung berkat kita. Dan kalaupun kita menghitung berkat kita, maka kita tahu ada begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima. Namun saya juga tidak yakin jikalau Tuhan mengharapkan kita untuk tidak bersyukur atas pencobaan-pencobaan daripada saat-saat yang berkelimpahan ataupun juga kehidupan kita yang nyaman. Adalah lebih mudah untuk kita bersyukur atas segala sesuatu ketika kehidupan kita tampak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi bagaimana bila masa-masa ketika yang kita harapkan itu nampaknya jauh dari apa yang dapat kita rasakan? Saya mengajak oma-opa untuk dapat mempertimbangkan tentang rasa syukur sebagai watak, sebagai gaya hidup kita, sehingga kita tidak terpengaruh oleh situasi yang terjadi di sekeliling kita. Ada sebuah cerita lama tentang seorang pelayan yang bertanya kepada seorang pelanggan, apakah dia itu menikmati makanan yang sudah disajikannya. Tamu tersebut kemudian menjawab bahwa segala sesuatu baik-baik saja. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau pelayan itu menyajikan lebih banyak roti. Kemudian esok harinya ketika orang tersebut kembali, pelayan tersebut menambahkan jumlah roti, memberi dia sekarang 4 potong roti, tidak lagi 2. Tetapi orang tersebut masih saja kurang senang. Kemudian esok harinya pelayan tadi menambahkan rotinya lagi. Tetapi pelanggan tadi tetap saja diam. Kemudian pada hari keempat, sang pelayan tadi benar-benar bertekad untuk membuat orang tersebut itu senang. Kemudian dia mengambil sepotong roti yang berukuran panjangnya 2 meter. Lalu dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian dengan tersenyum, si pelayan tadi menyajikannya kepada pelanggan tersebut. Pelayan tersebut kemudian hampir tidak sabar menunggu reaksi orang tadi. Kemudian setelah makan, orang tersebut menengok dan berkata, enak, seperti biasanya. Tetapi saya melihat kamu kembali memberikan kepada saya hanya 2 potong roti. Oma-opa, ini contoh orang yang tidak bisa bersyukur. Oma-opa yang terkasih, kita harus membuat pilihan.
Kita dapat memilih untuk membatasi rasa syukur kita berdasarkan berkat-berkat yang menurut kita kurang. Atau kita memilih untuk menjadi seperti August Ludwig Stone tadi, yang bisa senantiasa bersyukur terlepas dari apapun keadaannya. Atau kita juga bisa seperti Ayub, yang tampaknya telah memiliki segala sesuatu yang kemudian kehilangan semuanya. Di tengah-tengah penderitaan Ayub tersebut, kemudian Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, Oma Opa, kalau seandainya saat ini ya pinggang kita merasa sakit, lalu juga kita nggak punya duit, lalu juga badan kita itu masih sering kali greges-greges. Kalau kita makannya sekarang masih terus tahu tempe lagi, masih nggak kita bisa bersyukur? Di tengah-tengah segala pandemi yang saat ini kita hadapi, masih nggak kita bisa bersyukur? Di saat-saat kita nggak bisa ketemuan dengan anak-anak yang kita sayang, cucu-cucu yang biasanya dekat dengan kita, kalau liburan itu dekat dengan kita, masih nggak kita bersyukur, Oma Opa? Saya mengajak Oma Opa untuk bisa tetap bersyukur walaupun tanpa itu semua. Kita tetap bisa bersyukur sebab kita bisa melihat adanya sebuah pengharapan yang indah yang saat ini Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Biarlah Oma Opa, walaupun keadaan saat ini belum menyenangkan, belum bisa mendatangkan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan kita, mari kita tetap bisa bersyukur supaya kita menjadi Oma Opa yang penuh dengan rasa syukur, yang hidupnya juga penuh dengan pengharapan, dan Tuhan senantiasa akan menyertai dan memberkati kita. Amin, Oma Opa. Lihatlah, Tuhan sedang genapi firman-Nya. Dunia ini tak berdaya, bencana di mana-mana. Jerit tangis dan air mata, jangan iman percaya. Ingatlah datang selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah hidupmu, serahkan saja padanya, Yesus penolong hidupmu. Biarlah badai topan bergerak, jangan khawatir, Yesus
Yakinlah Yesus selalu menjaga. Yakinlah Yesus selalu menolong. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Mari Oma Opa yang dikasih Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita bersyukur. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala keadaan yang ada dalam diri kami, untuk kesehatan kami, ataupun juga rasa sakit yang masih kami alami, untuk kegembiraan yang kami rasakan, ataupun juga untuk rasa sendiri yang jauh dari orang-orang kami cintai, untuk sukacita, ataupun juga untuk segala kerinduan yang saat ini kami rasakan. Kami ingin belajar untuk tetap bersyukur di tengah-tengah keadaan yang saat ini ada dalam hidup kami ini. Karena itu juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati untuk bangsa dan negara kami dapat terlepas dari pandemi. Para pemimpin kami dapat terus bijaksana untuk boleh melakukan tindakan-tindakan yang baik, dan itu semua membawa kami kepada kesejahteraan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit ataupun juga berjuang di dalam masa-masa pandemi ini. Tolonglah mereka Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka dan memulihkan akan keadaan mereka, sehingga mereka boleh terus merasakan syukur sebab Tuhan mendampingi dan juga memberikan kepada mereka pengharapan dan sukacita yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya COVID ini segera berlalu, sehingga sukacita kami boleh Tuhan sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan pujian dari Bapak Oni. Sekarang kita bersyukur Bapak Ayo. Kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Kiranya persembahan syukur itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita, diiringi pujian, bersyukur kepada Tuhan.
Bersama Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar menjadi berkat untuk banyak orang yang kami layani. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Aryo, ya. Kita kan tanggal 12 merayakan Imlek. Ya, betul. Tanggal 14 kemarin juga kita merayakan Hari Kasih Sayang. Hari Kasih Sayang. Iya. Oh, itu Filistin ya, hari Filistin. Hah? Bukan. Filistin. Valentin. Oh iya, Valentin. Ya, Iya. ya. Kirain Filistin. Ya. Kita tuh harus bersyukur Bapak Aryo. Iya. Supaya kita mendapat kasih sayang dari sanak saudara kita. Ya. Terlebih adalah kita merasakan kasih sayang dari Tuhan yang sangat mengasihi kita. Satu lagi Bapak Aryo dan juga Mama dan Opa. Hari ini kita memasuki masa raya Paskah. Oh, udah mau Paskah ya? Iya, hari Udah ini dekatnya. Rabu Agung. Oh, Gitu. iya. Jadi mari kita bersiap diri Bapak Aryo. Ya, mari. Dengan situasi yang kita hadapi, kita tetap bersyukur dan nyatakan ketobatan kita dalam menyambut masa raya Ya. Paskah. Mari. Baik, Oma dan Opa, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita memuji nama Tuhan. Bukan karena upahmu dan juga bukan karena kebaikanmu. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan berbangga, tinggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya, orang yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Oma-opa yang dikasih Tuhan, sekarang saatnya kita akan mengakhiri persekutuan jemaat senior kita pada saat ini. Dan sebelum kita mengakhiri persekutuan senior kita, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai, melindungi, dan memimpin hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih.
Akhirnya kita sudah selesai pertemuan senior hari ini. Terima kasih sudah berkunjung ke kelenteng ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat kelenteng ini secara keseluruhan melalui tayangan video berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan jemaat senior yang selanjutnya. Kyong.
你手牵引我走这人生路，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。你爱，你手牵引我走这人生路。